nggak ada kesini. Ini kesini gimana sih? Ijazahnya di mana sih, Mbak? Tadi Orang kita cuma minta pulangnya ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Saya nggak nahan, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Lo kan nggak tahu, ini orang ngasih kesini. Bu Vero memang menerima itu? Enggak. Itu tuh yang Emang nggak? Bu Vero menerima ijazah dari karyawan-karyawan ini nggak? itu Tidak ya, ini. ini ada rekaman ya. Bu Vero Itu kenal nggak sama yang ini di belakang. Saya kenal. Ayo, nanti kita ketemu. Kenal. Menerima Ya. ijazah dari yang bersangkutan? Menerima ijazah dari Ijazahnya yang bersangkutan. ini siapa namanya ini? Dan SKCK. Iya. Waktu Saya daftar. lupa. Vero, kamu nanti berbohong, kamu kena kamu loh, Vero. Vero, Iya, ini banyak merekam. hati-hati. Ini akan menjadi keterangan dari pihak kepolisian. Sumpah di uang kitab dulu nih, Veronica nih. Hah? Sumpah di uang kitab dulu. Iya, ya sama mereka. Di agama saya kan nggak boleh, Pak. Ya semua Semua kita beragama. agama gitu. Ibu pikir agama saya diragukan, saya ini orang Kristen. Ini orang Islam. Emang ibu udah ngawur nih, Bu, asli. Cara diskusi udah gak sehat dengan ibu nih. Ada di situ. Kita bilang kita baik, kita apa? Kita cuma minta ijazah dipulangin, udah itu doang. Kita nggak minta duit kesini. Kita tetap ini biar berjalan. Dek, kamu ingat ya, dampak pernyataanmu itu punya dampak hukum, ya? Kamu tahu itu ya? Aksi penahanan ijazah oleh perusahaan asal Surabaya kembali menuai sorotan. Kali ini, Wamenaker Immanuel Ebenezer dibuat naik pitam saat melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan UD Sentososil milik Jan Wadiana di kawasan Margomulyo. Didampingi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, serta jajaran dari Disnaker Jatim, Nul mengungkapkan kegeramannya atas sikap tidak kooperatif dari pemilik perusahaan. Selama lebih dari 2 jam, mediasi berlangsung panas. Jan Wadiana, sang pemilik UD Sentososil, disebut-sebut tidak memberikan keterangan yang jelas. Bahkan beberapa stafnya juga dinilai saling menutupi satu sama lain. Nul menyayangkan tindakan penahanan ijazah asli milik karyawan yang dilakukan perusahaan tersebut. Padahal, jika Diana bersikap terbuka dan mengakui kesalahan, masalah ini bisa diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan kegaduhan publik. Lebih lanjut, Nul menegaskan bahwa penahanan dokumen asli karyawan bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Dengan temuan ini, pemerintah pusat bersama Pemkot Surabaya disebut akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran ketenagakerjaan tersebut. Pemkot juga akan mendorong perusahaan agar segera mengembalikan ijazah milik para pekerja. Iya, Pak. Ingat loh, saya di sini datangnya kapasitas sebagai negara, wakil menteri. Iya, Pak. Ya, di sini ada Pak Wadir, Ada Kapolres Pak Surabaya, Wadir kan Krimsus, Pak Krimsus sama Pak Kapolres, ada Pak Wali, Pak Wali di sini, Kepala Dinas, Pengawas dan semuanya, DPRD, anggota Dewan. Siapa? Apa sih nggak ketemu logikanya? Kenapa sih berat sekali itu? Apa sih? Kembali. Nggak beratnya apa? Nggak, kalau ada utang saya yang bayar nih sekarang. Kalau ada terkait utang di situ saya yang bayar. ngomong aja. Saya nggak ada wewenang untuk menjawab. Kok wewenang? Bukan wewenang, ini bukan soal wewenang. Ini hak mereka yang nggak boleh ditahan di sini. Iya, saya mengerti, kasih Pak. tahu Tapi saja di mana tempatnya. Veronica, sebentar. Kamu tadi kan kenal sama si belakang itu, siapa namanya? Phil. Sama Peter, kenal kan? kenal. Pada saat dia kerja di sini kan menyerahkan ijazahnya ke kamu. Terus ada Betul? lagi lah. Menyerahkan ijazahnya ke kamu kan begitu. Saya nggak tahu. Saya Ayo. lupa. Saya lupa. Loh, enggak. Ini loh. Kamu berdua waktu itu dia ngaku menyerahkan ijazah ke kamu kan begitu. Ojo ngomong lupa. Baru 2024 kemarin. Saya berakhir. Baru Agak pengen aneh kok. Kan mesti tahu lah kamu. Nggak mungkin lagi loh. Nggak mungkin bohong lah. Orang loh. Mas Bayu, kalau itu saya ingatkan Pak Wali, sampean pernah transfer gaji ke seseorang, baik, bukan gaji, pernah transfer ke seseorang temanmu. Kalau transfer pernah? Oke, itu tunjukkan transfernya. Oh iya, saya Ke siapa sampean? Waduh, banyak. Oke, atas namamu ya. Iya. Oke, Pak, kenal berarti Pak. Dulu, kamu kan masih kerja di sini dong sampai sekarang. Enggak. Nah, terus kesini ngapain kamu? Saya ngambil berkas-berkas saya, ngambil data barang-barang saya di sini. Loh lah ya, artinya kamu masih ada aktivitas di sini. kamu nggak kerjanya resign atau apa? Saya tidak kerja di sini. Jadi begini. Saya tidak ngomong nggak kerja, ini kan ya harus ngomong terima ijazah.
transfer gaji juga Pak Wali. Transfer gaji juga. Beliau datang ada kapasitas sebagai perwakilan negara. Di sini ada penyidik, ada pihak berwajib, ada Pak Wali. Permintaan kita dari Dewan DPRD, permintaan kami ini adalah mewakili negara. Jadi apapun keterangan Anda itu harusnya disampaikan, bukan ditutupi. Justru berarti Mbak Vero, kita nggak meres, kita nggak ada tidak kekerasan. Ini kan hanya harapan kita Mbak Vero bisa kooperatif. Karena Mbak Vero tidak mau menjawab, kami anggap tidak kooperatif. Maka Pak Wamen juga pasti akan ada langkah hukum. Bagaimana saya nggak- Padahal kehadiran beliau ke sini adalah ingin menjaga industri tetap jalan, hak tenaga kerja juga dilindungi. Tujuan Pak Wamen dan Pak Wawali itu sebetulnya datang ke sini hari ini, memberikan titik tengah, memberikan solusi. Kita saya ke penegak hukum aja loh biar. Tapi monggo ini dijalankan saja kalau begitu. Iya. Kalau memang Bu Diana dan Pak Vero nggak mau kooperatif. Aduh, di sini kan saya nggak punya wewenang ya untuk mengikut Tidak mau mana. diri Saya minta ngaku aja udah. Iya. Ribet banget gitu. Udah yuk coba siap. Ya udah siap kasih ke polisi aja. Apa ini Pak? Kok kita menjaga supaya di sini bagus. Oh, siang, monggo silakan. Duduk. Monggo. Mas, duduk sini. Monggo. Duduk. Kita ini salah paham. Bukan saya tuh nggak kenal orang kedua di Surabaya. Saya tuh taunya bapak itu kan kadang-kadang saya buka TikTok, terus saya lihat. Saya sering lihat podcastnya. Lihat ya. Saya yang lihat. Terus saya bilang, kok orang ini kok baik ya, belanya orang-orang. Saya bener-bener nggak menyangka loh. Kalau ditelepon Pak Wawali gitu loh, kita itu nggak nyangka. Nomor 2 nelpon saya tuh ngomong penipuan itu sama suami. Penipuan, saya tuh noleh sama suami. Cuma mungkin Pak Armuji nanggepinnya di telepon, kan kita nggak video call ya. Iya, Kak, video call. Nggak video call. Jadi saya tuh sering lihat podcastnya bapak. Waduh, aku kok bangga gitu loh sama Pak Armuji. Jadi bukan saya nggak kenal. Salah Pak. Jadi begini, Bu Diana ya. Bu Diana sama Pak Adianto ya. Ini kan sudah menjadi suatu konsumsi nasional ini. Permintaan maaf itu bukan kepada saya saja, sampaikan kepada warga Surabaya, sampaikan pada seluruh warga Indonesia dengan tulus, ya toh. Jangan karena terpaksa untuk datang ke sini. Di agama saya pun kalau orang sudah mengakui kesalahannya, maka kita juga wajib untuk memaafkan. Pengusaha Jan Wadiana meminta maaf kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atas kesalahpahaman yang terjadi di antara keduanya. Diana mengaku akan mencabut laporannya terhadap Armuji. Permintaan maaf itu diucapkan saat keduanya bertemu pertama kali di rumah dinas Wali Kota Surabaya. Diana meminta maaf atas ucapannya yang menyebut Armuji penipu di sambungan telepon saat sidak. Diana mengatakan bahwa ia menerima telepon dari Armuji saat posisinya berada di perjalanan. Ia juga mengatakan bahwa tidak mengetahui bahwa sang penelpon adalah orang nomor 2 di Surabaya. Terlebih identitas WhatsApp yang digunakan tidak menggunakan nama Armuji. Diana juga berjanji akan mencabut laporannya terhadap Armuji terkait pencemaran nama baik. Kendati demikian, Diana tidak menjelaskan terkait perusahaannya yang dituding menahan ijazah karyawannya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak berwenang menjelaskan hal itu. Yang melapor ke Polda atas apa Ibu? Kasus laporan ke Polda. Pelanggaran UU ITE. Karena saya nggak melaporkan Pak Armuji sebagai wali kota, saya melaporkan Pak Armuji pribadi. Karena negara kita adalah negara yang menganut asas praduga tak bersalah, dan memang dihimbau oleh kepolisian tidak boleh memasang foto orang tanpa izin. Sedangkan di podcast Pak Armuji itu foto saya dan suami diambil, kemudian saya difitnah habis-habisan, yang katanya gudang narkoba, kemudian saya di dalam nggak mau menemui, padahal kan dilihat itu di podcastnya kan nggak ada orang. Apakah harus sampai situ? Apakah seorang pimpinan wali kota itu katanya dia kan mediasi? Saya nggak pernah mediasi. Dari sebelumnya belum pernah dihubungi sama Enggak sekali. pernah. Enggak pernah. Dari pihak kelurahan kecamatan juga belum pernah. Tidak pernah. Dan Pak Armuji alasan katanya Disnaker sudah datang dan saya nggak mau nemuin. Saya kemarin kan menunjukkan bukti saya sudah membalas, karena pada saat itu Disnaker WA ke Pak Andi. Ya, karena WA ke Pak Andi pribadi, saya jawab saya tidak mengenal orang
Kok lho, anu. Balen. Itu dibalik kan lho, balen. Satpamnya gak ada. Nggak ada satpam, Pak. Nah, terus Tadi tralisnya itu dibuka, Pak. Ini sekarang ditutup. kok ono lho, Bang? Ini ada CCTV, Pak. Bosnya itu mantau, Pak. Ini perusahaan apa namanya nih? CV Sentosa Sil, Pak. Halo, saya Wakil Wali Kota Surabaya. Bapak Andi ya? Ya, saya ini ke tempat perusahaan Bapak ini. Tolong dibukain dong. Orangnya kan ada nih di tempat ini. Orang yang lainnya. Bapak ini dijak ngomong. Loh ya, ini kan ada orangnya di dalam itu. Tolong suruh buka dulu. Omong-omongan di dalam mana enak. Loh kok aduh. Oh, di Surabaya, Pak. Emang ini. Oh, aduh. Ada di kantor provinsi bareng sama perlakukan kayak begini. Tolong dibukain dong. Ngomong ini di dalam udah ada orang. Katanya kalau mau masuk dilaporkan polisi. Halo. Bu. Halo, Bu. Halo ya. Urusannya apa, Pak? Loh. Urusannya apa? Ini ada warga saya tahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean. Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Heh? Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya. Sorry ya. Nipu matiku itu, hei. Siapa saya nggak kenal. Sorry. Hei, kamu ada dulu ya? Suruhan aja dah. Digeletak aja nggak apa-apa. Mokong lu. Itu siapa tadi? Itu Diana, Pak, yang punya. Diana. Yang punya itu Diana dan Andi. Perusahaan apa namanya? CV Sentosa Sil, distributor NOK. Ini adalah perusahaan PT Sentosa Sil CV Sentosa Sil. yang menahan ijazahnya. Siapa Lila, namanya? Handiani. Lila. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dilaporkan ke Polda Jawa Timur atas dugaan pencemaran nama baik. Hal itu setelah ia melakukan sidak di sebuah pabrik di wilayah Margomulyo, Surabaya. Armuji menjelaskan, peristiwa ini bermula saat ada seorang pegawai yang telah resign dari sebuah perusahaan di wilayah Margomulyo, Surabaya. Namun ia mengaku ijazahnya masih ditahan oleh perusahaan tersebut usai resign. Mendapat laporan itu, Armuji melakukan sidak di perusahaan Margomulyo. Saat tiba di lokasi, perusahaan tersebut dalam keadaan tertutup rapat. Armuji mencoba mengetuk dan memanggil orang yang ada di dalam perusahaan tersebut, namun tidak ada respon sama sekali. Armuji pun lalu mencoba menelepon pemilik perusahaan tersebut dengan loudspeaker, dimaksudkan agar beberapa pihak mendengar jawabannya. Bu. Halo, Bu. Halo ya. Urusannya apa, Pak? Loh. Urusannya apa? Ini ada warga saya tahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean. Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Heh? Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya. Sorry ya. Nipu matiku itu, hei. Siapa saya nggak kenal. Hei, kamu ada dulu ya? Armuji pun juga merekam telepon tersebut dan diunggah di akun sosial medianya. Dalam percakapan telepon tersebut, Armuji malah dituduh sebagai penipu oleh pemilik perusahaan tersebut. Keesokan harinya, pihak pemilik perusahaan ternyata melaporkan Armuji ke Polda Jatim atas dugaan pencemaran nama baik. Namun, usai kasus ini viral, pemilik perusahaan, Janwa Diana warga Surabaya, yang melaporkan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ke polisi meminta maaf karena telah membuat gaduh. Ia mengaku kaget keesokan harinya saat diberitahu oleh anaknya bahwa yang menelpon dirinya adalah Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Saya dilaporkan Janwa Diana di Polda. Terima kasih atas laporannya. Saya kalau dipanggil, saya akan hadir dan saya akan jelaskan secara jelas.